Wonten dalu menika insyaallah kita ngaos nglajengaken pembahasan wajib salat nggih. Sampun sami nyepeng lembaranipun. Ingkang kala wingi mboten tindak saged nyuwun nggene Mas Irkam. Ingkang kala wingi dereng gadah lembaranipun. Nyuwun tolong niku lembaranipun jenengan rumat nggih. Nggih, saged kagem ilmu. Ya Pak. Dalam kopi itu berbentuk sholat jamak, berbulan kok enggak ada ya. Niki nembe wajib salat. Nggih. Salat jamak. Salat yang dikumpulkan. Nah, niku mengke pembahasan yang lain. Niki nembe rukun salat, terus wajib salat, benjing sunnah salat, terus yang dimakruhkan dalam salat, lajeng pembatal salat. Nah, niku mungkin dalam setahun niki bisa jadi namung bahas salat tok niki. Bisa jadi niku. Kan? Nggih, setahun mulai. Tahun ngajeng. Dugi tahun ngajeng tesih bahas bab salat mulai. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten dalem menika insyaallah kita lajengaken babagan tasmi' lan tahmid di dalam i'tidal. Menawi kita i'tidal, niku ada dua bacaan yang wajib untuk dibaca, yaitu bacaan tasmi' yang kita hafal yaitu kalimat sami'allahu liman hamidah, dan juga bacaan tahmid bukan alhamdulillahirabbil alamin tapi rabbana walakal hamdu. Enggak mengikuti sami'allah kok Rabbana. Mungkin akan ada pembahasannya di situ. Di lembar berikutnya mungkin. Terus bagaimana cara membacanya? Niku pripun? Mungkin kita urutkan Mas, mboten sah kesusu. Nggih. Nanti ini insyaallah berarti antusias untuk membahas. Bacaan tahmid dan bacaan tasmi' itu adalah salah satu dari wajib sholat. Dua hal, dua wajib sholat. Ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah niku mboten tak dikenal jenenge asline. Tapi lebih dikenal nama julukane. Jenengan nate panggih nggih. Tiyang niku nek ditakoni jenenge asline niku sinten mboten tak ngerti gitu. Tapi nek julukane niku apa? Jenenge Belacan. Jenenge sinten asline? Kula tak asane ora tak ngerti. Jelukane Gareng, tapi asline jenenge sinten ya mboten ngerti. Selama julukan itu yang dipanggil ridho, niku mboten masalah. Ya, sing bermasalah Mas Jangis. Umpama sing diceluk dengan julukan niku ridho mboten masalah. Yang bermasalah adalah yang dipanggil dengan julukan itu tidak ridho. Ada ulama yang diberi julukan Al-A'mash, Sulaiman Al-A'mash. Al-A'mash niku nek basa terjemahane niku rembes. Jadi celukane si rembes. Tapi ulama ini dengan julukan seperti itu dia malah mboten masalah. Dia bangga dengan julukan itu. Ini menjadi ciri khasnya. Ada ulama yang punya julukan Al-A'raj, si pincang. Dan dia juga tidak masalah. Ada orang yang punya julukan Al-Khadda, tukang sendal. Dan dia juga tidak mempermasalahkan julukan itu. Yang bermasalah adalah julukan itu dibenci oleh yang menerima julukan. Itu yang tidak diperbolehkan. Niku tenggene surat Al-Hujurat niku. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan julukan. Kalau memanggil julukan dengan julukan yang dibenci, itu dilarang.
Abu Hurairah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka kalian para makmum berkatalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau tenggene hadis niki pertanyaan jenengan jane pun terjawab. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum tidak perlu menjawab tasmi', tapi langsung baca Rabbana lakal hamd. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, ada sahabat juga namanya Buraidah. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Buraidah, idza rafa'ta ra'saka minar ruku'." Wahai Buraidah, ketika kamu mengangkat kepalamu dari ruku', fakul sami Allah liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us sama'i wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka katakanlah sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us sama' wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini ketika posisi jadi munfarid. Munfarid dia mengucapkan tasmi' juga mengucapkan tahmid. Ada banyak versi bacaan tahmidnya. Ini tenggane dua hadis ini sudah dua versi. Ada yang Allahumma rabbana lakal hamdu, ada yang Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us sama' mil as-sama wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Versi ini jane kathah banget. Jenengan hafal satu versi niku pun cukup. Nabi juga pernah mengatakan kepada orang yang salah salatnya, al-musi' fi shalah, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda. Tidak sempurna salatnya seseorang sehingga dia berwudu. Titik itu maksudnya ada runtutan hadisnya, tapi tidak kita tulis karena mboten terkait kalian pembahasan kita. Yang kita bahas di hadis ini, summa yarka'u hatta tatama'inna mafasiluh. Kemudian dia rukuk sehingga ruas-ruas tulangnya tegak, sehingga sudah bertempat. Tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Setelah selesai rukuk, kemudian dia bangun sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai dia tegak berdiri. Ketika tegak berdiri baru mengucapkan kalimat tahmid. Kalimat tahmid tidak diucapkan ketika posisi OTW, tapi kalimat tahmid diucapkan ketika sudah tegak berdiri. Rasulullah SAW juga mengajarkan sholat kepada orang yang buruk sholatnya, dan yang diajarkan oleh Nabi kepada orang tersebut adalah tentang wajib-wajib sholat. Ini dijelaskan dalam kitab Nailul Awtar. Hal-hal yang dijelaskan di hadis yang panjang tadi, hadis yang terakhir itu adalah penjelasannya Nabi tentang beberapa hal terkait wajib sholat. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan salat, maka beliau bertakbir ketika sudah berdiri. Prakteknya kan? Seseorang ketika mau masuk ke shaf, sudah berhenti masuk di shaf baru bertakbir. Jadi mboten angsal ketika jenengan wah niki wis rukuk iki wis meh itidal, terus jenengan le takbir pas ten lawan iku wis melu Allahu Akbar. Ben kumanan rakaate. Dan kumanan rakaate. Itu kurang pas.
idza qumtum ilas shalah fakabbir. Ketika kamu sudah berdiri, sudah berhenti untuk sholat, maka baru bertakbir. Nek pun mandek, pun pas tenggene posisi shaf, baru takbir. Tsumma yukabbiru hina yarka. Kemudian Nabi takbir ketika akan ruku'. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah. Kemudian Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang rusuknya dari ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu. Kemudian ketika Nabi sudah tegak berdiri, Nabi mengatakan rabbana lakal hamdu. Pun 3 versi nih. Sudah 3 versi kalimat tahmidnya. Macam-macam. Ada yang pakai Allahumma, ada yang tidak pakai Allahumma. Ada yang lakal hamdu, ada yang walakal hamdu. Itu bisa dikombinasi. Ada yang Allahumma rabbana lakal hamd, ada yang Allahumma rabbana walakal hamd, ada rabbana lakal hamd, ada rabbana walakal hamd. Kalau ngikuti penjelasan yang kemarin, lafadznya harusnya jazm. Jazm itu artinya huruf terakhir itu dimatikan. Huruf terakhir itu dimatikan. Bukan hamdu tapi hamd. Rabbana lakal hamd. Seperti Allahu Akbar itu juga jazm. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbaru. Hadis tersebut menerangkan tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat. Ini dalil secara umum terkait tentang wajibnya membaca tasmi' dan tahmid. Sekarang mulai kita rinci, Pak. Kita rinci tentang siapakah yang berkewajiban mengucapkan tasmi' dan tahmid. Iki jawaban rincinya tadi iki, Mas. Bagaimana tentang orang yang sholatnya munfarid? Orang yang sholatnya itu sendiri. Bagi orang yang sholatnya sendiri, maka dia menggabungkan 2 bacaan ini. Dia juga membaca tasmi', juga membaca tahmid. Orang yang sholatnya munfarid wajib membaca 2 kalimat ini, baik tasmi' ataupun tahmid. Dan ini didasarkan pada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga sesuai dengan yang hadis tadi yang disabdakan Nabi kepada Buraidah tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, lalu beliau mengatakan Allahumma rabbana walakal hamd. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir. Rasulullah ketika akan rukuk dan ketika bangun dari rukuk beliau bertakbir. Wa idza qama minas sajdataini, dan juga ketika beliau bangun dari 2 sujud qala Allahu akbar, beliau juga mengucapkan Allahu akbar. Yang kita ambil dari hadis ini, Nabi ketika sholat sendiri mengucapkan keduanya, baik tahmid ataupun tasmi'. Kemudian bagi imam sholat, bagi orang yang jadi imam sholat itu kan jadi pemimpin. Imam sholat itu adalah pemimpin. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Seseorang itu dijadikan imam itu tujuannya agar diikuti, ben dimakmumi. Imam niku mesti duwe makmum. Nek mboten duwe makmum berarti senes imam. Wah, jenengan dadi imam, ngerti-ngerti makmume do bubar kabeh, berarti jenengan mboten sida dadi imam. Napa enten? Enten. Enten. Niku pernah kejadian. Jadi awalnya niku dadi imam sholat di kelompok tertentu.
Gandeng niku mboten sak kelompok, makmume bubar. Begitu salam, oi makmume ra eneng kan. Nggih pun. Mboten apa-apa, mboten mutung, mboten batal salatnya. Bagi imam hendaknya membaca keduanya, sama seperti yang munfarid tadi. Hadisnya masih sama dengan yang dilakukan, yang dipakai dasar tentang orang yang sholat sendiri tadi. Hadisnya pada blok ya, bukan perlu diwaca oleh. Terkadang hadis yang sama itu bisa diambil beberapa kesimpulan. Satu hadis itu terkadang bisa diambil beberapa kesimpulan. Nah, kita bukan perlu bingung. Kita ngikut para ulama di dalam mensyarah menjelaskan hadis niku pun penak banget. Mboten bingung karena mboten perlu mikir jeru-jeru. Pun enten sing mikir. Sing mikir sinten? Ulama yang menjadi fuqaha. Tidak semua ulama niku punya kemampuan untuk menjelaskan satu hadis. Ada yang levelnya muhaddis, ada ulama yang levelnya muhaddis itu dia hanya meriwayatkan hadis beserta dia juga menghafal sanadnya. Jadi hadasana sinten sampai tekan Nabi, kemudian isi hadisnya niku pripun dan dia hafal sekian ribu hadis. Niku levelnya adalah ulama muhaddisin. Ada ulama yang levelnya naik lagi, yaitu levelnya adalah fuqaha. Selain dia hafal ribuan hadis, dia juga punya ilmu yang namanya usul fikih. Dari usul fikih itulah dia bisa menyimpulkan, dia bisa mengistimbat hadis yang dia hafalkan menjadi beberapa kesimpulan hukum. Jadi hadis dikawinkan dengan ilmu usul fikih, muncullah yang namanya fikih. Jadi fikih itu perkawinan antara usul fikih dengan ilmu hadis. Ada satu riwayat lagi yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum tsumma yukabbiru hina yarka tsumma yaqumu tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah tsumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu. Intine meh padha niki kalih yang sing dhuwure. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Az-Zailai. Beliau menuturkan bahwa yang dibebankannya seorang imam untuk menggabungkan kedua bacaan itu karena ada tujuan dari adanya seorang imam dalam sholat adalah untuk menuntun yang lainnya di dalam sholat. Jadi disyariatkannya imam itu membaca keduanya itu karena imam itu dibentuk sebagai penuntun makmum, sehingga masalah zikirnya pun juga dituntun oleh imam, sehingga imam membaca keduanya. Maka hendaknya tidak luput darinya beberapa zikir sholat seperti ini. Keduanya imam harus membaca. Tidak hanya cukup membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah mandek tanpa membaca tahmid. Imam harus membaca keduanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bagi seorang makmum? Nah, makmum itu cukup membaca tahmidnya saja, tidak perlu membaca tasmi'. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu menjadi pelayannya Nabi selama 10 tahun ra tau diseneni. Sinten sing kuat, Pak? Duweni napa? Duweni karyawan ra tau seneni. Lagi ndek karyawan sedina mon wis eneng sing seneni. Justru karyawan sing lagi anyar-anyar itu biasanya malah paling kerep diseneni gitu. Soalnya oke salah ini karyawan anyar. Anas bin Malik
niki jadi pelayannya Nabi selama 10 tahun itu tidak pernah dimarahi. Niki bos terbaik niku adalah Nabi. Bos terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu." Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan di hadis yang pertama tadi. Wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka bacalah wahai para makmum Allahumma rabbana lakal hamdu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara bacaan takbir dan tasmi'. Takbir itu diucapkan oleh makmum sebagaimana imam sholat mengucapkannya. Adapun tasmi' itu tidak diucapkan oleh makmum ketika sudah diucapkan oleh imam. Takbir dan tasmi' itu oleh Nabi dibedakan. Kalau takbir imam moco, makmum juga moco. Sedangkan tasmi' imam baca, makmum tidak. Nabi membedakan itu. Artinya ketika imam sholat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, namun cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamd sebagaimana yang diterangkan dalam al-hadis tersebut. Ini penjelasan dari syarah Sunan Abu Dawud, atau kitabnya dikenal dengan namanya Syarah Aunul Ma'bud. Bacaan tasmi' dan bacaan tahmid. Wonten pertanyaan terkait niku? Kalau sholat berjamaah, Nggih. rakaat pertama dan kedua kan membaca ketika makmumnya itu mendengarkan atau ikut membaca. Ini berarti terkait kalian hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Nah, oke. Kita bacakan. Kita bacakan apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah. Nah, tentang hal ini ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat di antara para ulama, sehingga kita tidak perlu menyalahkan orang yang punya pendapat A, ada yang punya pendapat B, ada yang punya pendapat C. Karena masing-masing punya pegangan, punya salafnya, punya pendahulunya. Ada yang punya pendapat pertama, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah meskipun sholat jahriyah. Meskipun sholat jahriyah, ini pendapat pertama, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Dan salah satunya ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'iyah. Makmum meskipun imamnya itu sholatnya jahriyah, sholat subuh, sholat maghrib dan isya rakaat pertama dan kedua, ini pendapat pertama, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Bersama-sama kok nanti. Prakteknya gimana? Prakteknya adalah ketika ada jeda. Prakteknya membacanya ketika ada jeda. Karena ada satu hadis yang mengatakan man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala sholatalah. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Kemudian dalil yang kedua ya, ada di Al-Quran. Rada kesupen ayatnya. Fa idza quri'a al-Qur'an
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an sedang dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Nah, ketika imam sedang membaca, maka makmum mendengarkan. Ketika sedang ada jeda, maka makmum saat itulah dia membaca surat Al-Fatihah. Kalau di mazhab Syafi'i ada 3 tempat di mana imam itu dianjurkan diam sejenak. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah. Ini yang pertama, jeda yang pertama. Jeda yang kedua adalah setelah bacaan amin sebelum membaca surat. Meskipun yang kedua ini banyak dikritisi oleh para ulama karena dasar hadisnya niku tidak ada. Ini ijtihadiyahnya dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga, jeda yang ketiga adalah jeda setelah membaca surat sebelum ruku. Ada 3 jeda yang diyakini di mazhab Syafi'i. Yang ada dasar yang kuat adalah yang pertama dan ketiga, yaitu setelah takbiratul ihram sebelum Fatihah. Yang kedua, yang ketiga tadi setelah membaca surat sebelum ruku. Maka imam itu sebenarnya disunahkan untuk jeda di 2 tempat ini, sebelum Fatihah sama setelah surat. Imam berhenti sejenak untuk memberi kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Karena jedanya tidak terlalu lama, maka makmum membacanya dengan ritme yang agak cepat. Ritmenya mboten kados simbah-simbah sing pun napa slow motion nih kok. Alhamdulillah. Oke, jenengan pun ketinggalan atau ketika jenengan tertinggal terlalu jauh dari rukun sholat, maka jenengan sholatnya bisa batal. Ini baru pendapat pertama ini. Ada pendapat yang kedua. Oke, kita jawab setelah selesai pembahasan ini. Pendapat yang kedua, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah, terutama ketika sholat jahriyah. Ketika sholat jahriyah itu makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, karena bacaannya makmum itu sudah terwakili oleh imam. Ini didasarkan pada hadis di riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Man kana lahu imamun fa qiraatul imami falahu qiraah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaannya imam itu otomatis mewakili bacaannya makmum. Kalau kita punya imam sholat, bacaan Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Ada pendapat yang ketiga, yaitu baik sholat jahriyah ataupun sholat yang sirriyah, makmum boten perlu moco. Pendapat yang paling tengah-tengah adalah pendapat yang kedua tadi. Yaitu ketika sholat jahriyah niku makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, sedangkan sholat sirriyah, sholat yang dibaca pelan, niku makmum membaca Al-Fatihah. Dan insya Allah, dan saya pun juga lebih condong kepada pendapat yang kedua, yang ketika Al-Fatihahnya itu dikeraskan oleh imam, kita cukup diam, kita mendengarkan bacaannya imam. Sedangkan ketika sholat yang sirriyah, kita membaca sendiri Al-Fatihahnya. Nah, kemudian nikah pripun? Ketika dia lebih memilih ke pendapat yang pertama, macane janjane mun rada cepet tapi isih telat. Nah, kalau di mazhab Syafi'i sendiri itu ada penjelasan ketika dia
telat hanya 2 gerakan itu tidak masalah di mazhab Syafi'i nggih. Di mazhab Syafi'i ketika dia terlambat 2 gerakan maka tidak dipermasalahkan dalam rangka melakukan bacaan Al-Fatihah. Dimana bacaan Al-Fatihah jenengan pas imame niku iktidal nembe rampung waladhdallin amin imame sampun iktidal. Tapi jenengan mboten langsung melu iktidal. Jenengan ruku kemudian iktidal. Nyusul oyak-oyakan niku dadine. Tapi saya sendiri lebih cenderung ke pendapat yang kedua. Ketika bacaan imamnya niku keras, kita tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sedangkan ketika imamnya niku membaca pelan, maka kita baru membaca Al-Fatihah. Tapi untuk rakaat pertama, mulai rakaat pertama itu imam seandainya membaca surat ketika terus dia membaca Al-Fatihah kan terus imam membaca surat Iya. ya, jeda di antara imam itu membaca surat Al-Fatihah dan surat itu kita pergunakan makmum membaca surat Al-Fatihah. Tapi sebelum kita selesai membaca Fatihah, tapi si imam itu sudah membaca surat, itu gimana? Itu termasuk sah atau enggak? Secara keabsahannya niku tetap sah. Secara keabsahannya tetap sah. Cuman dia menjadi melanggar salah satu ayat tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Ketika Quran sedang dibaca, maka dia harusnya mendengarkan dan diam seperti itu saja. Tapi kalau secara keabsahannya dia tetap sah. Tapi mendahului itu. Hah? Mendahului Fatihah sebelum imam. Oh, setelah surat. Surat. Iya. Iya. Kita bahas sedikit tentang bacaan tasmi'. Ya. Bacaan tasmi' ini redaksinya hanya satu. Kalau bacaan tasmi' itu tidak ada redaksi yang lain. Namun sami Allahu liman hamidah. Tidak ada redaksi lain tentang bacaan tasmi'. Jadi umpama kok enten jenengan ngertos mireng enten salat ten pundi wonten bacaan sami Allahu liman hamidah kok beda. Sami Allahu akbar. Bingung kali. Imam ini bingung. Iki janjane arep sami Allahu liman hamidah wa sami Allahu akbar niki. Maka berarti itu salah. Ya salah. Berarti kalau dia melakukan itu secara sengaja, itu salatnya menjadi batal. Jenengan macane bukan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu akbar. Bingung nih antara takbir karo tasmi'. Ketika dia sengaja, maka hukum salatnya batal. Tapi kalau dia lupa, maka diingatkan oleh makmumnya sami Allahu liman hamidah. Setelah itu ada sujud syahwi. Bacaan tasmi' niku namung satu redaksi. Sedangkan untuk bacaan tahmid niku redaksinya banyak sekali. Yang pertama ada 4 redaksi yang agak mirip. Ada yang Rabbana lakal hamd. Ada 2 Rabbana walakal hamd. Ada tambahan wa. Kemudian ada Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada Allahumma tapi enggak pakai wa. Ada yang Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini sudah 4 redaksi. Yang pertama ada 4 macam itu. Kemudian ada lagi sumber yang lain yang lafadznya beda lagi. Allahumma Rabbana lakal hamdu
mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini dari hadis sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i. Rada panjang ya. Kalau saya sendiri pernah mempraktekkan yang ini. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini dibaca oleh Rasulullah yang diriwayatkan di Sunan Nasa'i dan Sahih Muslim. Kemudian di riwayat lain di Sahih Muslim juga ada yang kalimatnya ditambah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas tsana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Insyaallah dereng enten sing hafal. Ini kula mboten berprasangka tapi rada memastikan. Insyaallah dereng do hafal. Sing praktis wae. Ben? Sing praktis. Nggih. Senengane sing pendek. Ada yang lafadznya seperti itu. Kemudian ada lagi yang kalimatnya agak pendek juga. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Niki pendek tapi mboten masyhur. Kalau kita jarang pakai ini gitu. Apa yang sing pakai niki? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kadang ini dipakai kalimat ini dipakai untuk muqaddimah biasanya. Alhamdulillah, innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada yang seperti itu, ada yang muqaddimah seperti itu. Jadi kalau untuk untuk tahmid ketika i'tidal namun hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian ada juga yang pendek sekali juga. Hadisnya di Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i. Kalimatnya li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamd. Pendek tapi bentar dikenal juga. Di Sunan Nasa'i dan Sunan Abu Dawud. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Dua kali, dibaca dua kali. Ada banyak sekali variasi-variasi bacaan tahmid ketika sedang i'tidal. Dulu insyaallah pernah kita bahas tentang posisi tangannya juga nggih. Posisi tangan. Meskipun kalau posisi tangan ini kita tidak membahas tentang wajib sholat ataupun rukun sholat. Rukun sholatnya niku gerakan i'tidal adalah gerakan perpindahan dari rukuk menuju berdiri. Itu gerakan i'tidalnya. Bacaan tasmihnya adalah sami Allah liman hamidah serta tahmidnya Rabbana lakal hamdu itu adalah wajib sholat. I'tidalnya itu rukun sholat. Tasmih dan tahmid itu wajib sholat. Kemudian tentang posisi tangan itu tentang sunnah sholat. Posisi tangan ketika i'tidal. Kalau masakan dia tentang posisi tangan itu bersedekap atau dilepas ketika i'tidal. Namanya kalau seperti ini itu qabd. Kalau seperti ini kalau di bawah namanya irsal. Qabadha, menggenggam, maksudnya disedekapkan. Kemudian al-irsal, irsal itu artinya melepas ke bawah. Terkadang kita melihat ada orang yang i'tidal, sami Allah liman hamidah, sedekap. Ada juga yang i'tidal, sami Allah liman hamidah, langsung dilepas ke arah bawah. Sing bener ini, sing pundi ini? Sing bener,
sing boten salah. Nah, karena dua hal niki semuanya masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah niku maksudnya pripun to? Dalil tekstual yang langsung membahas tentang posisi tangan ketika iktidal itu tidak ada hadisnya memang. Tidak ada hadis yang secara tegas menjelaskan posisinya Nabi atau para sahabat ketika iktidal itu tangannya sedekap nopo ke bawah. Secara tekstual tidak ada hadis yang menjelaskan posisi tangan itu seperti apa. Sehingga dua hal ini sama-sama masalah ijtihadiyah. Penyimpulan atau usaha pemahamannya para ulama tentang posisi tangan itu. Ijtihadiyah niku adalah pendapatnya para ulama. Ulama niku nek berpendapat nggih mboten ngawur. Kalau kita mungkin berpendapat rada ngawur. Namung nganggo logikane awak dhewe niku ketoke cocoke piye ya. Wangune piye? Terkadang kalau kita berpendapat namung wangune iki piye ya? Dan sabni. Biasane wis kaya ngene kok. Berbeda dengan para ulama ketika berpendapat itu tentunya mereka tidak sembarangan di dalam berpendapat. Artinya perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan sudut pandang. Dalil yang menjelaskan secara tegas niku tidak ada. Sehingga dua-duanya ini diperbolehkan. Boleh irsal, boleh dilepaskan ke bawah, boleh juga qabd, boleh juga sedekap. Yang berijtihad sedekap dikiaskan dari dalil berdiri ketika sholat. Ketika sholat niku berdiri, maka sunnahnya adalah sedekap. Sehingga posisi iktidal ini dikiaskan dengan posisi berdiri ketika sedang membaca Al-Fatihah dan surat. Ini pakai hadis tentang umumnya posisi berdiri, yaitu di hadis Sahih Bukhari. Kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadal yumna ala dira'ihil yusra fi shalah. Manusia diperintahkan untuk meletakkan tangannya yang kanan atas lengan kirinya di dalam sholat. Tangan kanan, maksudnya telapak tangan kanan diletakkan di lengan kiri. Nanti dalil-dalil yang ada niku posisi sedekap niku bisa di apa? Telapak tangan, bisa di pergelangan tangan, bisa di lengan. Kalau yang di siku niki mboten enten dasarnya. Kalau yang meletakkan tangannya di siku ini tidak ada dasarnya. Terkadang kita juga sering melihat ada yang sedekap niku ngenten niki. Nggih ten masjid mriku. Mboten ten mriku-mriku. Kula namung ngomong kita mriki mawon. Ada yang sedekape ngenten niki. Nah niki tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya adalah di telapak tangan kanan, di pergelangan tangan kanan, dan juga di lengannya. Ini yang berijtihad bersedekap ini mengkiaskan dari dalil tersebut. Kemudian yang berijtihad tentang irsal. Ini mayoritas ulama lebih ke arah yang irsal ini. Mayoritas ulama niki lebih memilih yang irsal. Dan ini didasarkan dengan cara membedakan antara posisi berdiri ketika membaca surat Al-Fatihah dengan berdiri ketika iktidal. Membedakan. Ben beda antara berdiri yang napa Al-Fatihah dengan berdiri yang sedang iktidal. Sehingga dari dua ini, meskipun mayoritas ini
lebih ke arah yang irsal, niki dari dua pendapat ini tidak ada yang lebih kuat. Semuanya sama-sama bisa dipilih. Mau milih yang irsal nggih, monggo. Mau milih yang qobd pun juga monggo. Semuanya sama-sama diperbolehkan. Dan pendapatnya Imam Ahmad ini juga boleh memilih antara bersedekap dan irsal. Di dalam kitab Al-Mardawi ada penjelasan dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan idza rafa'a ra'sahu minar ruku' insya arsala yadayhi. Ketika seseorang mengangkat kepalanya dari rukuk, jika dia menghendaki boleh dia melepas kedua tangannya. Boleh ke arah bawah. Wa insya'a wa dha'a yaminahu ala shimalihi. Dan kalaupun dia menghendaki, boleh juga dia meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya. Ini dua-duanya ini diperbolehkan. Insyaallah mengatakan nggih. Nah, wonten pertanyaan boleh? Nih wonten kita cekapaken semanten. Oh. Oke. Kemarin itu kita punya jawab yang kita ini menyampaikan penjelasannya. Dia punya orang tua yang sudah tua. Dia juga masih merasa lemah. Cuman dia ada sedikit mungkin apa ya? Tidak itu sering tentu tidak terasa. Yang pertama, yang kedua sedikit yang tidak terasa, tapi nggak banyak sedikit ya. Itu gimana untuk mengatasi hal itu, untuk istilahnya biar bisa menjalankan sholat sehari. Apakah ada cara-cara lain atau gimana untuk apa ya mengatasi hal itu gitu. Gimana apakah ya selama ini pakai pampers gitu, tapi apakah itu bikin sah atau enggak itu? Karena itu kan keluar itu membatalkan, atau kan membatalkan sholat. Tapi kadang-kadang nggak terasa karena udah tua itu. Gimana? Yang pertama masalah kentut gitu. Posisinya yang sepuh niku pun pikun apa mboten? Ketika dia sudah sangat sepuh, kemudian dia posisinya pikun, maka secara kewajiban itu dia sudah tidak masuk mukallaf. Orang yang sudah pikun itu tidak termasuk orang yang mukallaf, tidak termasuk orang yang dibebani syariat. Sehingga ketika dia kemudian tidak sholat pun sebenarnya dia tidak berdosa, karena pun pikun pun belas badan eling. Nah, yang pertama nih. Yang kedua, masalah kentutnya tadi. Kalau dia posisinya tidak pikun, cuman dia memang terkadang agak lupa tentang kentutnya. Masalah kentut sendiri sebenarnya pun juga menjadi hal yang dimaafkan ketika tidak ada bau dan suaranya. Ketika hanya masih sebatas ragu-ragu. Dulu pernah ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika saya sedang sholat, saya merasa ada sesuatu. Kemudian kata Rasulullah, ketika kamu tidak menjumpai bau ataupun suara, maka tetap lanjutkan sholatmu. Ini pertanyaan yang kedua, posisinya yakin kentut atau masih ragu-ragu? Pertanyaan yang kedua itu. Kemudian yang ketiga,
Kalaupun dia sudah benar-benar yakin kentut, yang yakin itu sebenarnya yang kentut itu ataukah yang mendampingi? Yang mendampingi. Iki sing ngerti kentut tenan iki sing kalau sing sepuh ini kan mungkin dia tidak tahu gitu. Dia posisinya tidak tahu ini kentut napa mboten. Nah, ketika dia memang posisinya itu lupa atau tidak tahu, maka ini masuk ke dalam 3 perkara yang dimaafkan oleh Allah. Ada 3 hal yang dimaafkan oleh Allah. Ini sesuai dengan doa kita di surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami sebab sesuatu yang kami lupa, yang kami lalai. Aku lupa nih. Jadi janjane ngentut nama mboten niku lali, terus dereng. Yang kedua, au akhtana, atau sesuatu yang kami tidak sengaja. Ning masalah sengaja niku mboten masuk di kentut. Kentut niku kan mesti mboten arang nggih, sing le kentut niku sengaja. Dan mboten berarti nek le kentut niku mboten sengaja terus mboten batalke. Tapi niki yang kula ambil masalah lupa tadi. Kalau dia memang lupa, tidak ingat bahwa dia itu kentut atau tidak, ya berarti tidak dianggap kentut. Kemudian yang selanjutnya, kentutnya niku frekuensine kerep napa mboten? Nah ini juga dibahas oleh para ulama. Le kentut niku frekuensine kerep napa mboten? Wae dedet terus kerep banget. Setiap 1 menit ngentut. Setiap 1 menit ngentut. Sehingga tidak ada jeda yang memungkinkan dia menyelesaikan 1 kali sholat. Maka ketika posisinya seperti itu, maka dia dimaafkan melakukan sholat meskipun dalam posisi kentut. Karena dia punya penyakit. Dia maksudnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau beri beban kami dengan sesuatu yang kami tidak mungkin untuk melakukannya. Ampun, mboten mungkin ngampet entute niku. Pokoke ben sak menit niku mesti metu. Jadi frekuensi ning ngentut niku kerep banget. Nah, ketika seperti itu, dia dimaafkan ketika dia melakukan sholat, kemudian di tengah-tengah sholat dia ngentut. Karena pun frekuensinya kerep, hati-hati pun wudu. Le wudu niku nggih pun mepet kalih waktu sholat ini niku. Begitu wudu terus melu sholat, ning tengah-tengahnya ngentut. Ngentut meneh. Bar salam bisa ngentut meleh, dan itu berlangsung selama terus-menerus. Nah, ketika seperti itu, meskipun sholat dalam kondisi yang ngentut terus seperti itu dimaafkan, tetap sah sholatnya. Ini ada beberapa hal yang harus diteliti, apakah beliau itu posisinya sudah pikun atau mboten. Kemudian yang kedua, apakah dia yakin ngentut atau ragu-ragu ngentut. Kemudian yang ketiga, dia posisinya lupa atau tidak dengan itu. Jangan pun mboten patek kelingan. Kemudian yang keempat, frekuensi ngentut niku terlalu kerep napa mboten. Ketika tidak terlalu sering, maka dia sholatnya niku rada dipercepat. Umpamane le ngentut niku frekuensine setiap 5 menit niku ngentut. Nek 5 menit ini insyaallah kan untuk sholat sendiri saged rampung itu. Pokoknya begitu Allahu Akbar, begitu salam, rampung, kenapa-napa. Ketika frekuensi ini rada suwe, maka dia wajib sholat dalam posisi tidak kentut. Tapi ketika frekuensi ini super kerap, maka dia dimaafkan meskipun sholat dalam posisi ngentut. Kemudian apa yang kedua? Pipis. Sampai setiap mau sholat pakai sempes. Oke. Yang pertama adalah dia berusaha untuk
bisa kencing secara tuntas dulu. Berusaha kencing secara tuntas. Kencing yang tuntas yang disunahkan itu pripun? Dia kencingnya ketika kencing itu ketika selesai dia dehem. Nah, kalau di Bulughul Maram itu ada penjelasannya dia dehem. Nah, niku untuk menuntaskan kencingnya. Kemudian ada juga di Bulughul Maram itu dijelaskan. Nek wedok kula bingung. Nek lanang niku rada diurut, dipelurut. Ini nek ngem ibu-ibu bingung lho ingat ngerti piye. Apa dikopno. Nek ngene bapak-bapak niku dipelurut agar benar-benar tuntas. Benar-benar tuntas. Kemudian ketika ada penyakit memang maka diperiksakan. Jangan-jangan ada sumbatan-sumbatan di dalam saluran kencing yang itu menyebabkan kencingnya itu tidak tuntas. Itu usahanya yang pertama. Berusaha supaya bisa kencing secara tuntas. Karena kencing yang tidak tuntas ini termasuk salah satu penyebab apa? Siksa kubur. Kencing yang tidak tuntas niku termasuk salah satu penyebab siksa kubur. Ketika usaha-usaha ini sudah dilakukan, sudah mentok, kemudian ternyata masih saja jenengan merasa kok ketoke masih ada yang keluar, maka ini menjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sesuatu yang di luar kemampuan kita itu maka menjadi hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dilakukan dengan cara jenengan ngagem pampers seperti itu. Itu pampers itu bukan masalah. Ketika 3 usaha tadi sudah dimaksimalkan, berusaha kencing dengan tuntas. Orang itu terhindar dari siksa kubur dalam hal kencing tadi. Itu 1, harus tuntas. 2, harus menutup aurat ketika kencing. Jadi jenengan naik kencing niku harus di tempat yang tertutup, mboten ten pinggir jalan. Kalau ten pinggir gerdu apa yang tentang niku Pak? Utawa ten samping ban. Betul Mas Sarjono. Sopir truk nih ya, biasanya kebiasaannya sopir truk kali sopir bis. Nguyuhnya memang. Jadi harus yang bisa menghindarkan dari siksa kubur terkait dengan penyebab kencing tadi, yang pertama harus tuntas ketika kencing. 2, harus menutup diri ketika kencing, mboten ketok ten wong. Yang ketiga adalah bersuci ketika kencing. Bersuci dengan cara yang benar, mboten mung di selentik tok. Selentik langsung selareke rampung. Nah niku berarti najis niku. Nah, ketika salah satu dari 3 hal ini tidak dilakukan, maka bisa jadi jenengan terkena azab kubur karena urusan kencing tadi. Cekap? Insyaallah mengatakan kita tutup kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.